Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nama saya Ayu Lestari, calon guru penggerak Kabupaten Tanggamus. Sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan, ketika saya mengajar, saya lebih fokus kepada kecerdasan intelektual anak, mengharuskan anak untuk dapat memahami pengertian materi yang saya ajarkan. Terkadang saya marah ketika anak tidak memahami materi yang saya ajarkan, kecewa jika hasil anak-anak rendah atau tidak memuaskan. Terkadang saya merasa sedih, khawatir, lelah dengan tugas saya sebagai seorang guru. Apakah saya mampu melaksanakan tugas saya sebagai guru? Setelah memahami pemikiran dan desain pembelajaran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang pertama, konsep pengajaran harus saya ubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Yang kedua, saya harus mengubah sudut pandang saya. Yang ketiga, pola pikir dalam diri saya sebagai seorang pendidik. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar telah terisi tulisan dan pendidik bertugas menebalkan. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, sistem Among dalam pembelajaran, bahwa di mana proses pembelajaran di kelas saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Anak adalah pusat pendidikan dalam pembelajaran, tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Yang kedua, yaitu pendidikan adalah menuntun, di mana guru menuntun anak memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan budi pekerti untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Dengan tetap memegang semboyan pendidikan, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Peran seorang guru bagaikan seorang petani yang menyemaikan benih-benih tanaman, membimbing anak sesuai dengan kodratnya. Salah satunya bermain. Bermain adalah kodrat anak sebagai media belajar terpadu, dan aktivitasnya terbimbing pada setiap tahapan perkembangan anak. Pembelajaran berpusat kepada anak, atau sering disebut juga student center. Tentunya untuk mewujudkan berdasarkan sistem Among, saya memerlukan berbagai dukungan dari segenap pihak. Hal ini sesuai dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, pihak sekolah, dan masyarakat, di mana setiap siswa mendapatkan pendidikan yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara.
yaitu merancang permainan yang menyenangkan, menyisipkan permainan-permainan yang bermanfaat, dan tetap mengedepankan budi pekerti yang baik. Menanamkan budi pekerti, yakni menanamkan budi, pikiran, perasaan, kemauan anak, menjadi pekerti tenaga untuk mencapai keseimbangan hidup. Mengembangkan profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Menanamkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun di lingkungan sekolah. Pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja, namun dapat dilakukan di mana saja, dan menggunakan media apa saja yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian tidak hanya dari segi kognitif saja, melainkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu saja dari saya. Jika ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.